Halo selamat pagi anak-anak kelas 6. Damai di hati, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik dan penuh sukacita selalu. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan melaksanakan PJJ di hari Kamis. Namun sebelumnya, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang selalu kita gunakan sebagai pedoman dalam hidup kita. Untuk itu kita hening sejenak, kita akan mulai berdoa. Pak Agus antarkan. Selamat pagi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Allah yang kami puja kini dan sepanjang segala masa. Terima kasih atas segala penyertaan yang Kau berikan ya Bapa. Kau telah melindungi kami di hari yang lalu. Terima kasih ya Bapa. Dan terima kasih untuk hari ini, hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Dengan berkat-berkat yang baru yang akan kami terima. Terima kasih ya Bapa. Bapa dalam surga, hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah mata hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti, memahami, dan melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Anak-anakku yang terkasih, renungan pada hari ini Pak Agus beri judul Tidak Memuji Diri. Diambil dari bacaan 2 Korintus pasal 10 ayat yang ke-18. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Namun akan Pak Agus bacakan dari mulai awal, yaitu dari mulai 2 Korintus pasal 10 ayat 12 sampai dengan 18. Demikianlah firman Tuhan. Pendapat Paulus tentang dirinya. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya, kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus, kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepadamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu, jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu, dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan.
Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkannya. Anak-anakku yang terkasih, bacaan ini mengingatkan kembali kepada kita untuk bisa hidup dengan rendah hati. Hampir semua orang senang kalau mendapat pujian dari orang lain, baik mereka adalah orang-orang dewasa maupun anak-anak. Semua akan senang kalau dipuji. Contohnya, dipuji karena kepandaiannya, karena kecantikannya, karena suaranya yang bagus, karena berprestasi di bidang seni atau di bidang olahraga atau lainnya. Sayangnya, ketika seseorang dipuji, ada kalanya menjadi lupa diri. Karena dipuji, ada kalanya seseorang menjadi sombong. Ia merasa dirinya lebih hebat daripada yang lain. Atau ia menganggap orang lain lebih rendah daripada dirinya. Dalam kitab suci, orang seperti itu disebut sudah memuji diri sendiri. Jadi bukan orang lain yang memujinya karena prestasi, melainkan ia memuji dirinya sendiri. Anak-anakku yang terkasih, kebiasaan membanggakan diri atau memuji diri sendiri bisa membuat orang lupa diri. Orang yang lupa diri biasanya menjengkelkan, sebab ia haus pujian. Ia selalu saja minta dikagumi dan dipuji, namun ia sendiri tak bersedia memuji orang lain. Biasanya orang macam itu tidak tahan uji. Ia mudah mengeluh dan putus asa. Firman Tuhan dalam Korintus yang kita baca pada hari ini, pasal 10 dan ayat yang ke-18, mengatakan, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Anak-anakku yang terkasih, untuk bisa menjadi anak yang dipuji Tuhan, kita perlu rendah hati. Orang yang rendah hati itu rajin bersyukur. Ia juga suka belajar dan berusaha. Ketika gagal, ia tak putus asa. Ketika berhasil, ia tak menjadi sombong. Sebab ia menyadari bahwa keberhasilannya bukan semata-mata karena perjuangannya, tapi itu karena anugerah Tuhan. Maka ia tak suka memuji-muji diri. Ia memilih rendah hati. Anakku yang terkasih, semoga kita bisa melakukan hal itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Memuji diri akan membuat kita jauh dari Tuhan. Lebih baik kita menjadi orang yang rendah hati, yang selalu ingat akan apapun yang kita lakukan juga merupakan anugerah dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, mampukan kami membiasakan diri bersikap rendah hati, mensyukuri berkat-berkat Tuhan, dan bertekun melakukan berbagai hal dengan baik dan benar. Bimbinglah kami selalu di dalam hidup kami.
Kami berdoa untuk PPKS dan para pengurus ya Bapa. Kau berkati selalu. Kau berikan kemampuan bagi para pengurus dalam mengelola sekolah-sekolah yang bernaung di bawah PPKS. Kau berikan kelancaran dalam segala usaha PPDB dari sekolah-sekolah yang bernaung di dalam PPKS, termasuk SD Kristen Manahan sendiri. Kami berdoa juga untuk sekolah kami, Bapak Guru, Ibu Guru, karyawan, dan juga Kepala Sekolah. Bapak berkati kami selalu dalam kerja kami. Kau berikan kami kemampuan untuk bisa mengajar dengan baik, melayani anak-anak-Mu dengan baik, dengan tulus dan penuh kasih. Kami berdoa juga untuk orang tua wali murid ya Bapa. Kau berikan kesehatan dan juga kelancaran dalam usaha mereka. Dan kami berdoa untuk anak-anak kami, SD Kristen Manahan kelas 1 hingga kelas 6, terkhusus siswa kelas 6. Ya Bapa, Kau berikan hikmat takut akan Engkau, sehingga mereka dapat memahami dan hidup seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Bapa. Pada akhirnya ampunilah dosa dan kesalahan kami, dan biarlah Engkau yang menjadi nomor 1 dan kami yang nomor 2 atas apapun yang kami kerjakan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Demikian anak-anak yang terkasih, renungan kita pada pagi hari ini. Semoga kita semua bisa terberkati selalu, tetap semangat belajar, tetap ingat prokes, dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus berkati. Amin.